Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Psikologi Universitas Pembangunan Jaya. Video ini dibuat untuk pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah gender, kerja, dan tempat kerja. Adapun tema yang kami angkat yaitu hambatan bagi perempuan dalam meraih jabatan atas. Dalam pembuatan video ini berisikan 4 anggota kelompok yang terdiri dari 1. Citra Ananda Putri, 2. Juli Sarah Rahab, 3. Muhammad Faki Ibrahim, dan 4. Nuraila Rizkyanti. Pembahasan pertama yaitu gender. Apa sih itu gender? Gender adalah sesuatu yang mengacu pada karakteristik yang berhubungan dengan kategori laki-laki, perempuan, ataupun kombinasi dari keduanya. Berbeda dari jenis kelamin yang merupakan karakteristik biologis yang tetap sejak lahir, gender merupakan sebuah karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan juga lingkungan. Novianti 2016 menyebutkan bahwa laki-laki lebih mendominasi dalam pekerjaan di sektor publik bila dibandingkan dengan perempuan. Sektor publik identik dengan peran yang maskulin, tegas, berani, cekatan, dan cepat dalam mengambil keputusan, sehingga peran tersebut identik dengan laki-laki. Namun, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan untuk perempuan mengambil peran untuk bekerja serta memiliki jabatan atas. Selanjutnya, data perempuan yang bekerja. Menurut laporan Badan Pusat Statistik tahun 2020, terjadi pertumbuhan jumlah tenaga kerja perempuan dari 2018 ke 2019. Pada 2018 tercatat sebanyak 47,95 juta orang perempuan yang bekerja. Jumlahnya meningkat setahun setelahnya menjadi 48,75 juta orang. Sebagai seseorang yang bekerja, baik itu perempuan maupun laki-laki, tentunya pasti ingin memiliki karir yang cemerlang, seperti mendapatkan promosi untuk menduduki jabatan atas. Namun, pada kenyataannya, kedudukan jabatan atas sering sekali dinilai hanya terbuka bagi laki-laki saja. Hingga sampai saat ini, pandangan tersebut masih dianut masyarakat umumnya, baik di Indonesia, Amerika, maupun di Eropa. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2020, perempuan yang menduduki kepemimpinan atau jabatan atas hanya sebesar 21,66% pada tahun 2019. Selanjutnya, dalam dunia usaha, perempuan masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan laki-laki, terutama yang berkaitan dengan jabatan atas, di mana hanya ditemukan hampir 1 perempuan dari 10 orang anggota komite eksekutif atau dewan direktur di berbagai belahan dunia. Penemuan lainnya berdasarkan survei yang dilakukan perusahaan konsultan Deloitte di Inggris menemukan hanya 3% perempuan yang memiliki jabatan pemimpin di perusahaan-perusahaan terbesar di negara tersebut. Berdasarkan data-data yang disampaikan, dapat dilihat bahwa persentase perempuan yang menduduki posisi atas masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan laki-laki. Banyak alasan yang muncul terkait sulitnya perempuan untuk menduduki posisi atas, seperti yang dijelaskan oleh Murniati bahwa perempuan seringkali dianggap belum siap, kurang mampu, lemah untuk memimpin, terlalu emosional, dan kurang produktif. Hal seperti ini pada akhirnya dapat menciptakan diskriminasi gender. Apa sih diskriminasi gender itu? Max Monroe menjelaskan bahwa diskriminasi merupakan suatu tindakan atau perlakuan yang mencerminkan ketidakadilan terhadap suatu individu atau kelompok tertentu yang disebabkan karena adanya karakteristik khusus yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut. Meskipun masyarakat sudah terlindungi dengan hukum dan hak asasi manusia, nyatanya hingga saat ini diskriminasi masih sering terjadi, terutama diskriminasi gender di dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal, pada hakikatnya laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan belajar, memori, kemampuan penalaran, kreativitas, dan intelijen yang sama, sebagaimana yang disebutkan oleh Raggins, Townsend, dan Mattis yang dikutip dalam Halim tahun 2019.
Berikut hambatan bagi perempuan untuk meraih jabatan atas. Yang pertama itu adalah selection bias. Bias ini terjadi pada tahap seleksi karyawan, di mana para pemimpin laki-laki lebih mendukung dan memberikan promosi jabatan kepada sesama karyawan laki-laki lainnya. Selanjutnya ada fenomena Queen Bee, di mana pemimpin perempuan yang bekerja di perusahaan yang didominasi oleh karyawan laki-laki cenderung menghindari karyawan perempuan lainnya, sehingga mereka tidak dapat memberikan panduan bagi karyawan perempuan tersebut untuk menempati jabatan yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan. Kedua adalah peran sosial. Masyarakat memiliki pandangan tertentu bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bersikap. Laki-laki lebih identik dengan tegas dan dominan, atau dapat disebut sebagai sifat agentik, sedangkan perempuan memiliki sifat-sifat seperti pengasuh, atau dapat disebut juga sebagai sifat komunal. Sifat agentik yang umumnya ada pada laki-laki cenderung diasosiasikan dengan karakteristik dari seorang pemimpin daripada sifat komunal. Persepsi cocoknya antara stereotipe laki-laki dan peran pemimpin dapat diasumsikan sebagai penyebab mengapa laki-laki lebih diuntungkan untuk mendapat jabatan yang lebih tinggi daripada perempuan. Ketiga adalah backlash effects. Backlash effects merupakan konsekuensi yang diterima perempuan yang menyimpang dari peran sosialnya, sehingga dianggap dingin atau tidak mudah untuk disukai. Dampak buruk lainnya dari efek ini adalah upaya yang kecil, evaluasi kepemimpinan yang bias, dan kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan promosi jabatan pemimpin. Berdasarkan status incongruity hypothesis atau SIH, efek ini terjadi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan bagi laki-laki daripada perempuan, sehingga saat status quo tersebut terancam, maka konsekuensi yang diberikan akan lebih berat. Keempat, hambatan diri sendiri. Beberapa wanita profesional melepaskan peluang karirnya karena hambatan yang berasal dari diri sendiri. Salah satu hambatan tersebut adalah kurangnya motivasi yang memunculkan rasa tidak nyaman saat bekerja, sehingga kinerja menurun dan akhirnya tanggung jawab pun dilepas. Kelima, hambatan keluarga. Tidak asing lagi bagi karyawan perempuan yang sudah menikah untuk memiliki tanggung jawab tambahan, yaitu pada keluarganya. Adanya peran ganda ini menyebabkan semakin sulitnya bagi karyawan perempuan untuk memanjat tangga korporat tanpa harus mengalihkan tanggung jawab keluarga tersebut ke pihak lainnya. Kesimpulannya, rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan atas dikarenakan banyaknya hambatan dalam meraih jabatan tersebut. Selain itu, kebanyakan organisasi dari perusahaan-perusahaan besar secara tradisional diatur berdasarkan pola laki-laki yang sering tidak menguntungkan pemimpin perempuan. Padahal, pada kenyataannya, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memimpin ataupun dipimpin. Saran yang kelompok berikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia yang tercantum pada pasal 49 menegaskan bahwa perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi. Mengacu pada undang-undang tersebut, maka sudah sepatutnya perempuan tidak lagi terhambat untuk meraih jabatan atas.